Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Untuk video kali ini kita mau cek-cek kontrol atau servis shock breaker depan ya, shock breaker depan, dan juga analisa terus perawatan. Istilahnya kali ini kita mau servis shock breaker depan. Di sini ada shock breaker motor Yamaha. Ini ya, motor matic Yamaha. Ini sudah saya bongkari teman-teman. Untuk yang satu sudah selesai, tinggal satu bagian yang bagian dudukan cakram, dudukan kaliper cakram. Dudukan kaliper cakram. Nah, di sini untuk kondisi seal shock breaker, yang bagian ini ya, yang tidak yang bukan bagian dudukan shock kaliper cakram, itu untuk seal shock breakernya sedikit mengalami kebocoran teman-teman. Sedikit mulai mengalami kebocoran. Jadi untuk yang bagian kiri itu saya gantikan ya, untuk seal shock breakernya. Sementara untuk yang satunya tidak ada masalah. Untuk yang satunya masih cukup baik-baik saja ya. Sebentar saya buka dulu. Nah, ini tidak saya ganti untuk yang satunya. Tetap menggunakan yang ini bawaan motor ya. Nah, terus kita mau cek-cek untuk kondisi bagian dalam atau langkah-langkah perawatan untuk shock breaker depan teman-teman. Jadi untuk shock breaker depan sebenarnya ini khususnya untuk oli ya. Untuk oli shock breaker depan itu sebaiknya langkah-langkah yang dilakukan untuk khususnya oli shock breaker itu dilakukan penggantian berkala ya, penggantian berkala. Entah berapa bulan sekali atau setahun sekali, itu dilakukan penggantian berkala. Nah, itu nanti dampaknya untuk shock breaker itu akan lebih awet. Itu langkah yang sering saya lakukan ke motor pribadi dan motor pelanggan saya. Jadi perawatan shock breaker dengan ya seperti ganti oli mesin lah, kita lakukan secara berkala. Jadi kalau dirasa sudah mulai kurang nyaman atau apa, meskipun belum terjadi kebocoran ya, biasanya kan yang bocor di bagian sini, sealnya itu sudah mulai bocor, itu baru dilakukan perawatan. Nah, untuk antisipasi itu sebelum terjadi kebocoran atau semisal sudah mulai kurang nyaman lah untuk shock breakernya, mending dilakukan penggantian oli saja. Oli dibuang, dibersihkan, pasang lagi, ganti oli yang baru untuk shock breaker depan. Insya Allah itu nanti akan lebih awet shock breakernya, untuk kenyamanan berkendara, untuk ribbon shock breakernya juga akan lebih awet. Nah, jadi untuk langkah-langkah perawatan seperti itu teman-teman. Digantikan seal, tidak harus digantikan oli, tidak harus menunggu sampai kondisi shock breaker itu terjadi kebocoran. Karena biasanya banyak terjadi kalau sudah bocor itu untuk shock breakernya itu terjadi luka, biar sedikit terjadi luka gitu. Andai kata sudah mulai rembes atau bocor ya mending diganti saja. Jadi semisal ini tidak apa-apa, masih bisa dipakai, mungkin bisa, tapi untuk penanganan shock breaker itu lebih lebih malas dilakukan, karena untuk penanganan ini lebih malas dilakukan. Jadi mending semisal waktu melakukan penggantian oli ditemukan mulai rembes atau apa, biarpun sedikit mulai agak basah, mending diganti sealnya sekalian. Tapi kalau untuk perawatan yaitu tadi, tidak perlu menunggu sampai terjadi kebocoran parah baru diganti. Karena apa ya, yang seperti saya sebutkan tadi ya, kalau sudah terjadi kebocoran biasanya, ya enggak semua, biasanya itu akan terjadi baret pada bagian shock breaker. Untuk antisipasi mending dilakukan perawatan berkala.
Nah terus untuk bagian-bagian komponen shock breaker ini ya, untuk bagian-bagian komponen shock breaker pada saat dilakukan pembukaan, dilakukan servis lah istilahnya, itu dicek-cek teman-teman ya, dicek-cek. Semisal dibuka seperti ini, sampai dibuka seperti ini. Untuk yang ini tidak saya lakukan penggantian karena tidak terjadi kebocoran sama sekali ya. Ini masih cukup kering, jadi tidak saya ganti. Sekedar informasi, ini motor pribadi teman-teman, ini motor saya pribadi. Nah terus dicek-cek bagian ini sulingan ini ya, tabung sulingan ini dicek-cek untuk kinerja. Bentar, nah ringnya ini masih cukup baik atau tidak, maksudnya tersumbat kotoran atau tidak. Kalau seperti ini masih cukup aman teman-teman, masih cukup aman. Untuk lubang-lubangnya seperti itu buntu atau tidak, ini tidak buntu ya, ini aman. Lubang-lubang kecil seperti ini karena ini adalah untuk sirkulasi ya, lubang ini penting sekali, ini untuk sirkulasi. Semisal ini tersumbat, usahakan dilubangi lagi, dikorok-korok itu dilubangi seperti awal. Perper juga ini dicek-cek. Jadi istilahnya perawatan lah, bagaimana seyogianya perawatan itu. Jadi semua bagian dibersihkan, dicek-cek. Untuk as-as shock breaker juga dicek-cek lah. Ini masih cukup baik teman-teman ya, sangat baik sekali. Sebentar saya lap. Nah ini masih cukup baik. Nah jadi tidak saya lakukan penggantian untuk seal shock breakernya. Nah ini nanti kita lakukan pemasangan. Pola pasangnya seperti ini ya, kita pasang dulu. Nah untuk takaran, kita pasang set. Untuk takaran oli teman-teman, itu mungkin kalau yang sudah terbiasa tidak ditakar nggak masalah, tapi kalau barangkali yang belum terbiasa ya, lebih baik pada saat membuka kita siapkan tempat seperti ini. Istilahnya kita siapkan tempat lah untuk membuat takaran. Lebih baik lagi itu tempat yang digunakan untuk takaran itu yang ada ukurannya itu teman-teman, ada ukuran per mili, itu akan lebih bagus lagi, nanti hasilnya akan lebih presisi, lebih sesuai dengan yang diharapkan. Jadi nanti waktu dibuka untuk oli yang lama, itu ditakar, dimasukkan lebih dulu. Jadi shock breaker dilepas, misalnya ya, dilepas seret, ini dibuka, ujung ini dibuka, olinya dituang, ini dituang sampai benar-benar, usahakan benar-benar habis yang ada di dalam shock breaker yang lama ini. Nanti ukurannya seberapa itu, terus gunakan, isikan lagi dengan takaran yang sama. Jadi ini dibuang, dibersihkan, isi dengan oli baru dengan ukuran atau takaran yang sama dengan oli lama yang dibuang dari tabung skok tadi ya, terus diisikan. Itu nanti akan ada perubahan kenyamanan, akan ada perubahan kenyamanan. Jadi seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan, kan ukurannya sama tapi kan sistem pelumasannya beda, oli lama dengan oli baru. Jadi seperti itu, takaran sama tapi kondisi oli yang baru dengan oli yang lama itu jelas berbeda untuk pelumasannya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah ini kita bersihkan. Nah ini tinggal isi, tinggal pasang teman-teman ya, tinggal isi, tinggal pasang. Terus untuk pola pasang per shock breaker depan ini kan masing-masing ujung nggak sama. Ini lebih rapat, ini lebih renggang. Yang rapat ini di atas, jadi masuk yang renggang lebih dulu teman-teman. Renggang masuk lebih dulu seperti ini. Nah nanti pola pasangnya seperti itu. Tapi masuknya ini, per ini dimasukkan setelah shock breaker diisi oli. Sekarang kita isi dulu teman-teman ya. Ini kita gunakan takaran yang sama dengan oli yang lama teman-teman.
kita isikan. Untuk oli shock, untuk oli shock breaker terserah sesuai selera ya. Kalau saya lebih sering menggunakan oli mesin. Saya lebih sering menggunakan oli mesin. Ini. Ya. Nah, setelah diisi seperti ini ya. Ini di kocok dulu seperti ini, teman-teman. Nah, ini. Kalau ini kan ini tarikan sudah terasa, ada tarikan. Jadi tidak enteng cetek. Kalau masih enteng dek berarti untuk olinya itu coba ditambahkan. Kalau sudah cukup banyak digantikan. Jadi semisal sudah diisi oli dengan takaran yang sama ya. Semisal diisi waktu oli yang lama dibuang satu wadah, ini semisal diisi dengan oli baru yang juga takarannya sama satu wadah. Tapi waktu dicoba ditarik seperti ini tidak ada hambatan. Ya, tidak ada hambatan. Sementara untuk bagian daleman yang tadi itu normal semua. Ditarik kok tek itu, tek enteng, nggak ada hambatan, ada benturan tek. Itu mending untuk olinya diganti dengan oli yang lain. Jadi seperti itu ya. Sampai dirasakan ada hambatan seperti ini. Karena kalau nanti dipaksakan, bisa dijamin itu tidak akan nyaman ke motor. Bisa dijamin tidak akan nyaman ke motor. Ribon empuk, iya empuk ribon. Cuma ada tek gitu. Ada hentakan-hentakan. Nah, ini ada hambatan. Nah, sekarang kita proses pasang. Nah, seperti ini ya. Ini renggang, masuk lebih dulu, ini yang rapat. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Ini tinggal proses pemasangan. Saya rasa semua sudah paham. Tinggal proses pemasangan dan kita selesai untuk pengerjaan shock breaker depan ini. Nah, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.